Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi dasar topik 5, aksi nyata digital storytelling. Halo, perkenalkan, nama saya Cika Titania Putri. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya terhadap proses belajar literasi. Pengalamanku, dulu literasi bagiku hanyalah kemampuan dasar membaca dan menulis. Namun, seiring waktu, pengertianku tentang literasi semakin berkembang. Literasi bukan hanya tentang memahami teks, tetapi juga tentang membuka wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir, dan memahami konteks yang lebih luas dari sebuah informasi. Pengalaman belajar literasi ini telah membentuk cara pandangku terhadap dunia, membangun empati, serta memperluas kreativitas. Sebagai pendidik, pengalaman literasi tidak hanya bagian dari perjalanan pribadiku, tetapi juga merupakan pengalaman yang berharga dalam membantu peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dalam membaca. Pada awalnya, aku mendapati bahwa banyak peserta didik yang menganggap membaca sebagai tugas yang membosankan. Bahkan beberapa di antaranya merasa kesulitan untuk memahami teks sederhana. Tantangan ini membuatku berpikir lebih dalam tentang bagaimana cara menghadirkan literasi secara menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Pengalaman selama PPL dan diskusi dengan guru senior memperkaya pandanganku tentang pentingnya literasi yang tidak hanya fokus pada membaca teks, tetapi juga bagaimana teks tersebut bisa terhubung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ketika aku pertama kali mulai mengajar, salah satu tantangan terbesar yang kuhadapi adalah bagaimana menumbuhkan minat membaca di kalangan peserta didik yang sepertiku dulu tidak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung literasi. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika aku mencoba menerapkan pendekatan yang lebih kreatif dalam mengajar literasi, yaitu menggunakan cerita bergambar dan video interaktif sebagai bahan ajar. Dengan bantuan alat visual, peserta didik tidak lagi hanya membaca, tetapi juga merasakan pengalaman dari cerita yang mereka baca. Aku melihat perubahan di kelas, mereka yang tadinya enggan membaca, mulai antusias untuk berbagi cerita dan mengekspresikan pemahaman mereka melalui diskusi kelas dan aktivitas kreatif seperti menggambar dan menulis cerita sendiri. Salah satu pendekatan yang sering aku gunakan adalah pembelajaran berbasis project. Project-based learning di mana peserta didik diminta membuat buku cerita sederhana berdasarkan topik yang sedang dipelajari. Misalnya, ketika kami membahas tentang alam, mereka diminta membuat cerita tentang binatang atau tanaman favorit mereka. Proses ini tidak hanya melatih kemampuan literasi mereka, tetapi juga mengembangkan kreativitas dan rasa bangga terhadap karya yang mereka hasilkan. Aku juga mencoba mengintegrasikan pendekatan literasi yang relevan secara budaya. Ketika peserta didik diberikan teks yang dekat dengan budaya dan pengalaman mereka sendiri, mereka menjadi lebih terhubung dengan materi dan lebih mudah memahami konteks baca. Menggunakan cerita lokal atau tokoh yang mereka kenal, aku mendapati bahwa mereka lebih tertarik untuk membaca dan mendiskusikan cerita tersebut. Pengalaman literasi ini memberiku pelajaran penting. Literasi adalah pintu untuk mengakses pengetahuan. Tetapi, cara kita memperkenalkannya haruslah relevan, menarik, dan bermakna bagi peserta didik.
Literasi bukan hanya soal memahami kata-kata di halaman, tetapi juga bagaimana kata-kata tersebut dapat membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Aku melihat bahwa ketika peserta didik menemukan kebahagiaan dalam membaca, mereka tidak hanya tumbuh dalam aspek akademis, tetapi juga dalam pengembangan diri dan pemahaman emosional. Selain di kelas, kami juga menerapkan pembiasaan literasi di lapangan sekolah. Pembiasaan di pagi hari, yaitu Senin, dimulai dari upacara, lalu dilanjutkan dengan literasi selama 15 menit. Selasa, profil pelajar Pancasila, Rabu, English Day, Kamis, Pramuka, Jumat, Imtak, Sabtu, ada kunjungan perpustakaan untuk membaca buku. Pada hari Senin, peserta didik melakukan pembiasaan upacara bendera, di mana upacara terdapat literasi dasar seperti peserta didik membaca Pancasila, membaca janji siswa, dan menyanyikan lagu nasional. Sehingga setiap kegiatan di sekolah tidak akan lepas dari literasi dasar. Pada hari Selasa, seluruh peserta didik melaksanakan kegiatan dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang dilakukan seperti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, melakukan tanya jawab, mendengarkan cerita, dan lain sebagainya. Pada hari Rabu, peserta didik melakukan kegiatan yang dinamakan English Day. Kegiatan English Day seperti bercerita atau membaca cerita menggunakan bahasa Inggris, bernyanyi menggunakan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Pada hari Kamis, melakukan pembiasaan pramuka, yaitu menceritakan cerita rakyat atau sejarah lokal sebagai bagian dari kegiatan pramuka. Tentunya dapat meningkatkan pemahaman budaya dan secara sekaligus keterampilan mendengarkan dan bercerita. Pada hari Jumat, di sekolah menerapkan pembiasaan imtak, di mana di sini membaca dan menghafal Al-Quran. Tentunya peserta didik akan fokus untuk memahami makna-makna ayat yang dibaca. Pada hari Sabtu ada perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling dapat menyediakan berbagai jenis buku sehingga peserta didik bisa memilih sesuai dengan kemauannya. Sarana dan prasarana yang mendukung literasi di sekolah. Yang pertama itu ada perpustakaan Dayung Serempak. Setiap warga kelas di sekolah di SDN 36 Pekanbaru memiliki jadwal rutin setiap minggunya untuk kunjungan ke perpustakaan. Pojok baca di kelas adalah salah satu inisiatif yang efektif untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi siswa. Sudut baca di sekolah merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong minat dan kebiasaan membaca di kalangan siswa. Mading kelas ada di setiap luar kelas. Ini untuk menyampaikan informasi, menampilkan karya siswa, serta mengembangkan keterampilan menulis. Harapan saya jika suatu saat nanti saya berkontribusi untuk literasi. Kedepannya, aku berharap bisa berkontribusi lebih besar dalam menciptakan budaya literasi yang inklusif dan menyenangkan. Aku bermimpi membangun lingkungan di mana setiap anak dapat menemukan cinta terhadap membaca. Tak peduli latar belakang mereka, literasi harus menjadi hak setiap individu. Bukan sekedar kemampuan akademis, tetapi sarana untuk memahami dunia, membangun karakter, dan memperluas wawasan. Aku ingin melihat dunia di mana literasi menjadi sumber kebahagiaan, di mana buku dan kata-kata menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Semoga literasi dapat menginspirasi generasi mendatang untuk terus belajar, bermimpi, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, jangan lupa untuk terus membaca ya.